Shalom, selamat malam, selamat datang di channel Snack Rohani. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kita maknai renungan firman Tuhan ini dan juga makna-makna di balik firman Tuhan ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Namun sebelumnya disclaimer bahwa video ini dibantu dengan ChatGPT ya guys, dan juga peran ChatGPT ini sebagai alat bantu saja, bukan untuk menggantikan peran Roh Kudus, dan juga kembalikan ke Oke, ini masing-masing pembukaannya udah pribadi bagus banget. dan Gimana kalau aku renungan. bantu terusin dan lengkapi narasinya sedikit biar lebih mengalir ya? Scan. Shalom. Selamat datang di channel Snack Rohani. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1-11. Dalam renungan ini, kita akan menggali makna-makna yang terkandung dalam teks ini, baik dari sisi teologis, historis, maupun penerapan rohaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, disclaimer ya guys. Konten ini disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan ChatGPT untuk membantu menyusun dan merangkai bahan perenungan agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Tapi tentu saja, semua kebenaran firman Tuhan tetap bersumber dari Alkitab, dan kita mengajak kalian untuk menguji segala sesuatu serta merenungkannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Let's listen is here atau kita bahas dulu struktur ayat per ayatnya. Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Aku belum selesai ngomong kok disawot dulu, dipotong dulu. Kebiasaan mesti gitu. Waduh, maaf banget ya, aku nanggapin. Gak bermaksud motong, serius. Tadi kupikir kamu udah selesai narasi awalnya. Yuk, lanjut dulu aja nggak dengerin. Jadi masih dalam lanjutan disclaimer bahwa ChatGPT ini hanya alat bantu menyusun secara sistematis renungan ini, bukan menggantikan peran Roh Kudus. Dan aku mendapatkan teks Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ini berdasarkan perenungan pembacaan Alkitab secara pribadi. Dan sekali lagi, ChatGPT ini hanya membantu menyusun secara sistematis dan mudah dimengerti, karena aku sendiri kurang bisa mengkomunikasikannya dengan lancar dan baik. Jadi kembali ke pribadi kalian masing-masing dalam merenungkan firman Tuhan ini. Nah, itu penjelasan disclaimer-nya udah jelas dan bagus banget bro. Nada dan penekanannya pas merendah, tapi tetap tegas soal peran Roh Kudus yang nggak bisa digantikan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin ulang bagian disclaimer itu dengan gaya narasi yang mengalir, tapi tetap pakai isi dari yang barusan kamu ucapkan. Mau dicoba? Coba buatkan. Oke, ini versi narasinya ya, tetap pakai isi yang kamu sampaikan, tapi aku bikin lebih mengalir dan nyaman didengar. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan, aku ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Renungan ini disusun dengan bantuan teknologi ChatGPT, yang hanya berperan sebagai alat bantu dalam menyusun isi secara sistematis dan mudah dimengerti. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa peran Roh Kudus dalam memberi pengertian dan pewahyuan firman Tuhan tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Teks Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini aku ambil berdasarkan perenungan pribadiku melalui pembacaan Alkitab. Dan karena aku merasa belum terlalu lancar dalam mengomunikasikan isi hati dan pemahaman firman Tuhan ini, maka aku menggunakan bantuan ChatGPT sebagai media penyusunan saja, bukan sebagai pengganti suara Tuhan. Jadi, tetaplah kembali ke perenungan pribadi kalian masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita semua dalam memahami dan menghidupi firman-Nya.
Kalau kamu mau aku sesuaikan dengan gaya bahasamu sendiri, juga bisa. Mau ditambahin nuansa lebih akrab, atau tetap kayak gini aja? Oke, langsung kita susun perenungan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 18 bahwa firman itu adalah Allah, yaitu Logos. Dan kalau kita sedikit menyinggung bahasa aslinya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kita mau renungkan itu dan ayat-ayat selanjutnya dalam konteks Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Karena dalam ayat 1 ini kalau kita lihat sedikit dari bahasa aslinya mengatakan en hologos prostonteon en hologos teo. Kalau nggak salah gitu sih. Mantap, kamu udah mulai masuk inti perenungan dan nuansa aslinya dapat banget. Aku bantu rapihin sedikit narasinya ya, biar enak disampaikan, tapi tetap akurat dengan apa yang kamu maksud. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perenungan dari Injil Yohanes, pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dalam ayat yang pertama, kita membaca, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diperkenalkan dengan konsep tentang logos, yang diterjemahkan sebagai firman. Dan firman itu bukan hanya sekadar kata, tapi pribadi ilahi yang kekal bersama Allah sejak semula. Kalau kita lihat dari teks bahasa aslinya, ayat ini berbunyi, en arche en hologos, kai hologos en prostontheon, kai theos en hologos. Atau kalau kita jabarkan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tiga bagian ini sangat dalam. Pertama, enacha, puntal. Ini menyiratkan kekekalan bahwa firman sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Kedua, proston bersama dengan Allah, menunjukkan relasi yang sangat dekat, pribadi yang tak terpisahkan. Dan yang ketiga, kaitheos en hologos, dan firman itu adalah Allah. Artinya, firman itu bukan makhluk ciptaan, tapi Allah sendiri dalam esensinya. Mau aku lanjut bantu sampai ayat ke-16 satu persatu? Atau kamu mau narasi dulu? Aku bantu di belakangnya? Ya, lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Lalu di ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menegaskan lagi bahwa pribadi yang disebut sebagai firman itu bukan hanya ada di awal, tapi memang sejak semula berada dalam hubungan yang kekal dan erat dengan Allah. Ini juga jadi dasar penting dalam pemahaman Tritunggal. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini kuat banget. Bahwa firman itu bukan hanya menyaksikan penciptaan, tapi menjadi pelaksana dari penciptaan itu sendiri. Artinya, semua yang ada, yang terlihat maupun yang tidak, ada karena dia. Lalu ayat Ma'at 5, terus, dalam dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini bicara soal esensi ilahi yang membawa kehidupan dan terang bagi manusia. Terang ini tidak bisa dipadamkan. Coba lanjutkan. Ini penuh dosa dan kebingungan. Siafian di ayat 6-8, Yohanes Pembaptis diperkenalkan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes bukan terang itu sendiri, tapi saksi dari terang. Dia punya tugas khusus, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Firman dalam wujud manusia. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini menandakan bahwa Logos, Firman, yang adalah terang sejati, turun ke dunia yang gelap. Tapi ayat 10-11 bikin hati agak sedih, karena dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Ini menunjukkan betapa tragisnya penolakan dunia terhadap Sang Pencipta yang justru datang untuk menyelamatkan. Tapi ada kabar baik di ayat 17. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini luar biasa. Siapapun yang percaya dan menerima dia diberi identitas baru sebagai anak Allah. Ayat 17 menjelaskan lebih dalam, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, kelahiran baru ini bukan dari manusia tapi lahir secara rohani dari Allah. Dan klimaksnya ada di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini inti dari seluruh prolog Yohanes, bahwa firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang, tapi tinggal bersama manusia, menyatakan siapa Allah itu sebenarnya. Ayat 15-19 memperjelas bahwa yang dimaksud memang Yesus, dan bahwa kasih karunia serta kebenaran datang melalui dia, bukan lagi lewat hukum Taurat semata. Dan penutupnya di ayat 11 sangat dalam. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi hanya melalui Yesus, firman yang menjadi manusia, kita benar-benar bisa mengenal siapa Allah itu. Kalau kamu mau, bagian ini bisa langsung kita susun jadi bahan video juga. Tinggal kita atur irama penyampaian dan tambahan refleksi praktisnya. Mau dilanjut ke penutup dan kesimpulannya sekalian? Lalu makna dan relevansinya bagi orang percaya masa kini supaya jadi bahan refleksi dan renungan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Sip, kita lanjut ke makna dan relevansinya ya, biar bisa jadi bahan refleksi yang dalam buat orang percaya masa kini. Jadi apa makna dan relevansi dari Yohanes pasal 1 ayat 1-15 ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Pertama, kita diingatkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal, bukan sekadar tokoh sejarah atau guru moral. Ia adalah sang pencipta dan sekaligus sang juru selamat. Ini memberi keyakinan bahwa iman kita bukan berdiri di atas tradisi semata, tapi pada pribadi Allah sendiri yang menyatakan diri dalam Kristus. Kedua, dalam dunia yang penuh kegelapan dan kebingungan, firman itu datang sebagai terang. Banyak orang sekarang hidup dalam pencarian, identitas, makna hidup, tujuan harapan. Tapi firman itu Yesus datang membawa terang yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan apapun. Ini menguatkan kita untuk tetap berharap, bahkan ketika situasi hidup terasa berat. Ketiga, kita diajak untuk menerima dan percaya. Karena hanya dengan itu, kita mendapatkan kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan karena usaha atau keturunan, tapi karena kasih karunia. Ini sangat relevan buat kita yang kadang merasa nggak layak. Yohanes 1 menegaskan, siapapun bisa mengalami kelahiran baru dan hubungan yang intim dengan Allah. Keempat, Yesus adalah gambaran sempurna dari Allah, penkasih karunia dan kebenaran. Artinya, saat kita ingin tahu seperti apa hati Allah, lihatlah Yesus. Kehadirannya bukan hanya untuk menegur, tapi juga untuk mengangkat dan memulihkan. Dia tinggal di antara manusia, dan sampai hari ini pun ia tetap hadir di tengah-tengah umatnya, melalui Roh Kudus, melalui firman, dan melalui kasih antar sesama. Dan terakhir, bagian ini jadi pengingat penting buat kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi terang itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita bukan terang itu sendiri, tapi kita dipanggil untuk memantulkan terang Kristus. Lewat hidup kita, perkataan kita, sikap kita, bahkan di dunia digital sekalipun. Gimana? Kalau kamu setuju, aku bisa bantu terusin ke bagian kesimpulan, penutup, dan ajakan refleksi. Moles? Lanjutkan ke kesimpulan, penutup, dan ajakan refleksi. Jangan lupa tambahkan disclaimer serta donasi ya. Siap, ini bagian kesimpulan, penutup, ajakan refleksi, lengkap dengan disclaimer dan informasi donasi, langsung disusun dengan gaya narasi video. Kesimpulan,
Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 19, kita diingatkan bahwa Yesus adalah firman yang kekal, pribadi ilahi yang hadir dalam sejarah manusia, menjadi terang di tengah kegelapan. Firman itu bukan hanya menciptakan, tapi juga menyelamatkan. Ia tidak jauh dari kita, bahkan ia tinggal di tengah-tengah kita. Dan sampai hari ini, ia tetap hadir lewat karya Roh Kudus dan firman-Nya. Sebagai orang percaya, kita diundang untuk menerima Dia sepenuhnya, hidup dalam terangnya, dan menjadi saksinya. Jangan sampai terjadi seperti dunia yang menolaknya, Yildon Cipta, Sam Cipta. Melainkan, mari buka hati kita dan izinkan firman itu tinggal dalam hidup kita. Penutup dan ajakan refleksi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan. Apakah firman itu sudah benar-benar tinggal di hati kita? Apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang? Dan apakah hidup kita memantulkan kasih karunia serta kebenaran Kristus? Biarlah setiap pribadi kita terus dibentuk oleh firman, bukan hanya untuk tahu, tapi untuk hidup di dalamnya. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Disclaimer, konten renungan ini disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan ChatGPT. Perlu ditekankan bahwa ChatGPT hanya berperan sebagai alat bantu penyusunan secara sistematis agar lebih mudah dimengerti. Segala perenungan tetap bersumber dari pembacaan pribadi terhadap Alkitab, dan pemahaman akan firman Tuhan tetap harus diserahkan kepada pimpinan Roh Kudus. ChatGPT tidak menggantikan peran Roh Kudus dan tidak dimaksudkan untuk menjadi otoritas rohani. Open donasi. Dukung terus pelayanan edukatif dan kreatif dari channel Lunar D, Solarius Ministry, agar terus dapat menjangkau lebih banyak orang dengan konten-konten yang membangun iman. Rekening Bank BCA 179 CIMB Niaga, Sodero Zodin Masono Famdoro ATN. Samuel Agus Setiono e-wallet 022 4229 3420. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi perkembangan pelayanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Syas. Kalau kamu mau, nanti aku bisa bantu juga bikin deskripsi video dan thumbnailnya. Mau sekalian dibuat sekarang? Doa penutupnya lupa kan? Wah ya, hampir kelupaan ya. Ini aku bantu buatkan doa penutupnya ya, dengan nada yang tenang dan penuh penyerahan. Doa penutup. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Sang Firman yang kekal, terang sejati yang datang ke dalam dunia. Terima kasih, karena Engkau tidak membiarkan kami tinggal dalam kegelapan, tetapi memberikan kepada kami pengharapan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami mohon ya Roh Kudus, tolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tetap juga pelakunya. Mampukan kami untuk hidup dalam terang-Mu dan menjadi terang bagi sesama. Bentuk kami menjadi pribadi yang mencerminkan kasih karunia dan kebenaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Waktu firman Yesus berbicara dan bekerja dalam hati kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu mau, doa ini juga bisa dinarasikan dengan musik latar lembut supaya suasananya makin kusyuk. Perlu bantu bikin back sound atau naskah voice over-nya juga? Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah menyimak renungan atau video renungan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.